Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Rabu 2 April 2025. Bekerja bersama Tuhan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapa-Ku terus bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja." Sobat Katolikana, seorang kenalan pernah bercerita betapa akhir-akhir ini ia sungguh merasa bosan dengan pekerjaannya. Saya pun mengetahui bahwa ia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun. Jadi, tak aneh rasanya bila ia merasa bosan dan jenuh dengan pekerjaannya saat ini. Setiap mau berangkat kerja, sudah jelas terbayang apa yang akan kukerjakan hari ini. Itu lagi. Bosan rasanya. Kira-kira demikian kalimat yang pernah diutarakannya kepada saya. Pastinya ia sudah sangat hafal dengan seluk-beluk pekerjaannya tersebut. Beberapa bulan yang lalu, kenalan saya ini mendapat seorang rekan kerja baru. Awalnya rekan kerja yang baru ini diharapkan dapat membantu sekaligus belajar dari kenalan saya tadi. Akan tetapi, hal yang terjadi kemudian tak seperti yang diharapkan. Rekan kerja yang baru ini ternyata menjadi orang yang cepat menyerah dengan tugas-tugas pekerjaannya. Baru beberapa bulan bekerja, ia sudah menyampaikan keluh kesahnya yang panjang seperti deretan kereta. Kok susah sekali ya pekerjaanku ini. Aku tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Selalu saja terlambat. Kalau untuk bertanya pada atasanku, rasanya malu Nanti aku kan dicap bodoh dan tak becus bekerja. Sepintas seakan tak ada bedanya antara seseorang yang telah memiliki masa kerja begitu lama dengan seseorang yang baru saja memulai karirnya. Keduanya memiliki keluhannya masing-masing. Jika demikian, lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh mereka? Memang akan selalu ada pilihan untuk mereka. Bisa saja mereka kemudian memilih untuk berhenti atau resign dari pekerjaannya. Pilihan lainnya adalah melanjutkan bekerja dengan segala konsekuensinya. Pilihan mana yang akan mereka ambil tentu akan bergantung pada keputusan mereka yang menjalaninya. Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri menyatakan, "Bapa-Ku terus bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja." Yesus hendak menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah beristirahat dan berhenti dari pekerjaannya. Tuhan bekerja setiap saat. Ada begitu banyak pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Tiap saat, Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya. Tiap saat pula, Tuhan menciptakan kehidupan baru dan memeliharanya. Bahkan tiap saat pula, Tuhan bekerja untuk menolong dan menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan tidak pernah memilih untuk beristirahat karena merasa lelah, lalu menghentikan semua pekerjaannya. Apa yang akan terjadi jika Tuhan beristirahat untuk mendengar doa anak-anaknya? Bagaimana jadinya bila Tuhan beristirahat untuk memulihkan mereka yang sakit? Apa jadinya
saat Tuhan memilih untuk tidak menciptakan kehidupan baru karena Dia sedang beristirahat? Pernyataan Yesus dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 17 yang kita baca hari ini sungguh memperlihatkan betapa luar biasa kasih-Nya terhadap manusia. Karena Dia sangat mencintai manusia, maka Dia selalu bekerja setiap waktu demi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Demi semua itu, Tuhan tidak pernah sekalipun mengeluh lelah dan memutuskan untuk istirahat. Sobat Katolikana, melalui pesan Tuhan hari ini, kita diajak untuk sama-sama menyadari bahwa Tuhan selalu bekerja dalam diri setiap manusia. Jika Tuhan saja bekerja, maka manusia yang diciptakan serupa dengan citra Allah semestinya juga bekerja. Hal yang tidak boleh kita lupakan saat bekerja adalah menyertainya dengan doa yang tekun, diikuti sikap pertobatan hati, serta lebih banyak berbuat kasih. Dan ketika doa-doa semakin tinggi kita lambungkan padanya, maka kita akan semakin menemukan kedamaian sekaligus menjadi anak-anak-Nya yang rendah hati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami hendak bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam diri kami. Tanpa mengenal lelah, Engkau mendampingi kami menjalani hari demi hari. Kiranya kami pun dapat terus bekerja dan berdoa dengan tekun, serta tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, kami sampaikan doa ini ke hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.